Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak, di tema 4 ini kita akan belajar praktek wawancara secara online dengan menggunakan video call WhatsApp, supaya kita semakin memahami berbagai macam pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Ada 3 subtema yang akan kita pelajari dalam pembelajaran ini. Yang pertama, jenis-jenis pekerjaan. Yang kedua, pekerjaan di sekitarku. Dan yang ketiga, pekerjaan orang tuaku. Nah, anak-anak, dengan melakukan praktek wawancara ini, kalian dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta menyajikan hasil identifikasi kegiatan tersebut. Untuk melakukan wawancara secara online tentang berbagai kegiatan, ada langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan. Langkah pertama, anak-anak menyiapkan narasumber. Narasumber ini bisa orang tuamu, tetanggamu, atau saudaramu, baik yang di dalam kota atau dari mana saja. Karena wawancara ini nanti dilakukan secara online menggunakan video call WhatsApp. Anak-anak pasti memiliki aplikasi WhatsApp semua ya. Langkah kedua, anak-anak harus menyiapkan tabel. Contoh tabel anak-anak bisa lihat di dalam video ini. Langkah ketiga, setelah anak-anak mendapat 3-5 narasumber dan membuat tabel narasumber, anak-anak harus membuat daftar pertanyaan. Contohnya seperti apa pertanyaan tersebut? Yang pertama, pekerjaan Bapak atau Ibu seperti apakah? Boleh ceritakan secara singkat. Yang kedua, apa tugas atau kewajiban Ibu dalam pekerjaan tersebut? Yang ketiga, di kantor atau tempat Bapak atau Ibu, ada jenis pekerjaan apakah dan bisa diceritakan apa tugasnya? Yang keempat, dalam masa pandemi corona ini, apakah berdampak langsung dengan pekerjaan Bapak atau Ibu? Bisa diceritakan? Boleh diceritakan suka duka pekerjaan Bapak atau Ibu? Nah, anak-anak, di langkah keempat ini, setelah semua daftar pertanyaan siap, anak-anak menyiapkan lembar kegiatan wawancara. Contohnya bisa dilihat di dalam video ini. Lembar kegiatan wawancara bisa diisi dengan nama, usia, pekerjaan, kantor atau tempat kerja, cerita singkat pekerjaan, jenis pekerjaan lain yang ada di kantor atau tempat kerja tersebut, dampak pandemi corona terhadap pekerjaan, dan suka duka menjalani pekerjaan tersebut. Di langkah yang kelima ini, anak-anak harus membuat janji kapan wawancara bisa dilakukan dengan narasumber. Nah, coba anak-anak bisa dilihat video ini bagaimana membuat janji dengan narasumbernya. Assalamualaikum Pak Fikri, saya Resta, anaknya Pak Har. Dari sekolah ada tugas untuk melakukan wawancara melalui video call tentang berbagai pekerjaan. Jadi, saya mohon bantuan Pak Fikri menjadi narasumber saya. Waalaikumsalam. Oh, boleh. Silahkan. Kapan mau wawancara? Kalau Kamis pagi jam 9 bagaimana, Pak? Oke, saya bisa. Kamis jam 9 saya tunggu untuk wawancara. Terima kasih banyak, Pak. Langkah yang terakhir, setelah waktu wawancara disepakati, tiba waktunya untuk wawancara dengan narasumber. Siapkan pulpoin dan lembar kertas untuk wawancara. Bisa dilihat seperti contoh di video ini. Assalamualaikum Pak Fikri, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi juga. Saya Resta, anaknya Pak Har. Nah, saya mendapatkan tugas dari sekolah untuk mewawancarai narasumber. Kebetulan Pak Fikri saya pilih menjadi narasumber yang akan membicarakan tentang berbagai pekerjaan. Nah,
saya pengen tahu tentang berbagai pekerjaan yang di sekitar Pak Fikri apa aja. Sudah membuat beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Fikri. Ya, nanti silahkan ditanyakan, akan saya jawab semampu saya ya. Iya Pak, pertanyaan pertama, pekerjaan Bapak itu seperti apa Pak? Boleh diceritakan secara singkat? Ya, oke. Kalau saya sendiri adalah seorang guru ya, guru atau pengajar atau pendidik ya. Jadi saya bertugas untuk mengajar siswa, mengajar dan membimbing siswa seperti itu. Pertanyaan kedua Pak, tugas atau kewajiban Bapak dalam pekerjaan itu seperti apa Pak? Ya, seperti tadi tugasnya ya mendidik dan mengajar siswa, dan kewajibannya itu memastikan siswa agar siswa itu tumbuh menjadi anak yang berkarakter seperti itu. Tentu saja yang karakternya bagus ya. Pertanyaan ketiga, di kantor Bapak atau tempat kerja Bapak ada jenis pekerjaan apa saja Pak? Dan juga tugasnya apa saja? Bisa diceritakan? So ya, oke. Selain guru, itu biasanya kan kita guru di sekolah itu ada kepala sekolah, ada penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan petugas TU juga. Kepala sekolah itu tugasnya untuk memimpin sekolah, mengawasi sekolah, mengevaluasi sekolah seperti itu. Kemudian ada juga penjaga sekolah. Nah, seperti namanya penjaga, pasti tugasnya ya untuk menjaga sekolah supaya apa ya, supaya aman seperti itu. Kemudian ada juga petugas kebersihan. Petugas kebersihan ini tugasnya memastikan sekolah untuk agar selalu tetap bersih ya. Meskipun juga Bapak Ibu guru tidak lepas tanggung jawabnya menjaga kebersihan, namun lebih spesifiknya itu ada petugas kebersihan sekolah. Kemudian ada juga TU, itu tugasnya mengurusi administrasi sekolah seperti itu. Jadi ada beberapa pekerjaan selain Bapak Ibu. Pertanyaan keempat Pak, dalam masa pandemi corona seperti ini, apakah berdampak bagi pekerjaan Bapak? Bisa diceritakan Pak, dampaknya seperti apa? Wah, ya, waduh, ini sangat berdampak sekali ya tentu saja ya, karena yang namanya guru kan ya mengajar, yang harusnya guru bisa bertatap muka langsung dengan siswanya. Karena ada pandemi ini, jadi kami tidak bisa bertatap muka secara langsung pada siswa. Jadi kami guru tidak bisa mengawasi secara langsung proses pembelajaran siswa ya, bisanya hanya daring atau online seperti itu. Jadi ya sangat berdampak sekali sebenarnya, terutama dalam proses pembelajaran seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak, bisa diceritakan suka duka menjadi seorang guru Pak? Wah, suka dukanya banyak ini sebenarnya ini ya. Tapi beberapa hal, seperti sukanya kalau kita masuk kelas, kemudian bisa belajar bersama, bercanda bersama siswa, itu sangat menyenangkan sekali. Itu termasuk suka. Kemudian selain itu juga kalau kita melihat anak-anak didik kita itu menjadi anak yang sukses, berkarakter, nah itu sangat sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kami para guru. Kemudian dukanya ya sebenarnya kalau seperti ini, dukanya kalau terjadi pandemi seperti ini, jadi guru kalau tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan siswanya, ya itu menjadi duka bagi kami para guru gitu. Oke Pak, terima kasih sudah menyediakan waktunya ya Pak, menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, lakukan wawancara minimal 3 narasumber ya. Kemudian, kamu bisa melaporkan hasil identifikasi berbagai pekerjaan kepada guru dan orang tuamu. Kegiatan wawancara ini punya manfaat yang besar loh, dan pastinya bermanfaat untuk anak-anak di masa depan. Misalnya saja, kita bisa mendapat informasi dan pengetahuan terkait berbagai pekerjaan dan ekonominya yang ada di sekitar. Kemudian, kita mendapat pengalaman langsung praktek wawancara
Siapa tahu kalian bisa menjadi wartawan atau reporter berita. Dan bisa tahu dan mengerti bagaimana berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dari kita dengan etika yang baik dan benar. Baik anak-anak, terima kasih perhatiannya. Sampai di sini dulu ya penjelasannya. Demikian pembelajaran tema 4 kita. Sampai ketemu di lain waktu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.